Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Berlina Putri Larasati, mahasiswi Pendidikan Fisika Angkatan 2018 Universitas Jember. Video pembelajaran kali ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah etnofisika dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Dr. Rifati Dina Handayani MSI. Di sini saya mengambil judul Analisis konsep fisika gaya gesek dalam permainan panjat pinang sebagai kearifan lokal bangsa Indonesia. Nah, yang pertama tadi kita mendengar istilah tentang kearifan lokal bangsa Indonesia. Kira-kira apa sih kearifan lokal itu? Jadi, kearifan lokal menurut Kamus Bahasa Inggris berasal dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan. Nah, kemudian lokal diistilahkan menurut Kamus Bahasa Inggris yaitu dengan local, berarti setempat. Jadi, kearifan lokal merupakan nilai-nilai, gagasan-gagasan, pandangan-pandangan yang bernilai baik, penuh kearifan yang telah tertanam dan diikuti oleh masyarakat sekitar. Salah satu jenis dari kearifan lokal yaitu permainan tradisional. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia itu memiliki banyak sekali permainan tradisional yang ada. Misalnya saja pada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Nah, kita menjumpai berbagai macam jenis permainan seperti permainan balap karung, kemudian permainan kelereng, kemudian permainan makan kerupuk, dan ada permainan panjat pinang. Nah, panjat pinang ini merupakan salah satu jenis perlombaan yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat setempat. Kali ini kita akan membahas tentang apa itu panjat pinang. Jadi, panjat pinang merupakan salah satu permainan yang sering diadakan dalam perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Tiap-tiap regu dari panjat pinang terdiri atas 5-6 orang laki-laki dewasa. Dan panjat pinang menggunakan batang pohon pinang dalam permainan tersebut. Batang pohon pinang itu dilumuri pelicin dan di atas puncak batang pohon pinang terdapat berbagai macam hadiah yang harus dicapai oleh para pemain. Ternyata jika dilihat dari sejarah panjat pinang, permainan ini sudah ada sejak zaman Belanda, dikenal dengan istilah de klimas yang berarti memanjat tiang. Nah, permainan ini biasanya diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk memperingati Hari Ulang Tahun Ratu Belanda. Nah, penjajah Belanda juga mengadakan permainan ini dalam acara hajatan ataupun pernikahan. Tapi yang membedakan, pada masa Belanda, hadiah yang diperebutkan yaitu berupa beras, jagung, roti, ataupun pakaian. Karena barang-barang ini termasuk barang yang mewah bagi rakyat pribumi. Permainan panjat pinang ternyata sudah lama populer di negara Cina dengan sebutan Qianggu. Nah, permainan ini sudah ada sejak zaman dinasti Ming, kemudian berlanjut ke zaman dinasti Qing. Qianggu menjadi salah satu tradisi di negara Taiwan dalam perayaan Chiyoko, yang biasanya dilaksanakan tiap tahun pada pertengahan Agustus atau awal September. Nah, cara permainan Qianggu ini sama dengan panjat pinang yang ada di Indonesia, menggunakan pelumas dan dilaksanakan secara beregu. Tetapi perbedaannya pada Qianggu, tiang yang digunakan yaitu setinggi 3-4 gedung dan para pemain mengambil gulungan kain merah yang terletak di atas tiang. Adapun beberapa peraturan yang harus ditaati oleh pemain. Yang pertama, pemain tidak boleh menggunakan pakaian atas, harus bertelanjang dada. Yang kedua, ada peraturan yang mengatakan bahwa pemain tidak boleh menggunakan celana jeans, harus menggunakan celana pendek. Yang ketiga, pemain tidak boleh memakai alas kaki. Dan yang keempat, pemain harus menjunjung tinggi sportivitas dan tidak boleh mengumpat. Dalam permainan panjat pinang ternyata mengandung nilai-nilai positif dan nilai-nilai negatif. Adapun nilai positif dari panjat pinang yaitu dalam permainan panjat pinang diajarkan bagaimana cara kita hidup untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan berusaha dari titik nol. Kemudian panjat pinang mengajarkan kita untuk bekerja keras, bekerja sama dalam tim, bagaimana menyusun strategi yang tepat, kemudian bagaimana kita dalam hidup harus memiliki daya juang yang tinggi dan pantang menyerah. Sedangkan nilai-nilai negatif yang terkandung dalam permainan panjat pinang ini berasal dari historis asal-muasal permainan panjat pinang, berasal dari kolonial Belanda. Nah, potret panjat pinang dalam kehidupan sekarang dianggap bagi para nasionalis telah melakukan penistaan dan pembodohan bagi rakyat pribumi.
Selanjutnya mengenai bagaimana konsep fisika bekerja dalam permainan panjat pinang, meliputi bagaimana peristiwa gaya gesek itu terjadi, kemudian jenis gesekan yang terjadi dalam permainan panjat pinang, dan bagaimana usaha untuk memperkecil serta memperbesar gaya gesek yang terjadi dalam permainan panjat pinang. Yang pertama yaitu mengenai analisis gaya gesek dalam permainan panjat pinang. Nah, seperti yang kita tahu, gaya gesek itu merupakan gaya yang bekerja antara dua benda yang saling bersinggungan. Nah, arah gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda, dan nilai gesekan tergantung dari tingkat kekasaran permukaan benda. Nah, bagaimana implementasi dari permainan panjat pinang? Ya, seperti yang kita tahu, arah gerak pemain itu menuju ke arah atas pohon pinang. Nah, seperti gambar di slide ini ditunjukkan dengan gambar sketsa sederhana yang menunjukkan bagaimana gaya-gaya dalam panjat pinang itu bekerja. Terdapat di sana gaya normal. Gaya normal itu gaya yang berarah tegak lurus antara pemain dengan bidang pohon pinang. Kemudian gaya W menunjukkan gaya berat pemain panjat pinang. Nah, antara arah gerak benda dengan arah gaya gesek itu saling berlawanan. Arah gerak pemain menuju ke atas, maka gaya gesek menuju ke arah bawah. Nah, pada permainan panjat pinang, pohon pinang itu dilumuri oleh minyak atau oli, sehingga mempengaruhi nilai gesekan yang terjadi. Semakin licin permukaan, maka semakin kecil pula gaya gesek yang terjadi. Selanjutnya yaitu mengenai ciri dari gaya gesek. Dikatakan bahwa ciri gaya gesek itu sebanding dengan berat benda, tidak bergantung pada luas permukaan benda yang saling bersentuhan. Nah, implementasi dari permainan panjat pinang ini mengenai ciri gaya gesek, di mana para pemain itu melakukan strategi untuk mencapai puncak pohon pinang. Nah, pemain-pemain yang bertubuh kekar, dia diletakkan di posisi bawah sebagai tumpuan untuk pemain selanjutnya. Sedangkan pemain yang memiliki karakteristik lincah, gesit, maka posisi pemain itu berada paling atas sendiri. Nah, dari hal ini menunjukkan bahwa para pemain itu berpikir mengenai strategi yang berkaitan dengan berat benda, berat dari masing-masing pemain, tetapi tidak memikirkan bagaimana tinggi pemain tersebut dan bagaimana lebar dari pemain tersebut, hanya memikirkan strategi yang berkaitan dengan berat benda itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai analisis gesek statis dalam permainan panjat pinang. Jadi, gaya gesek statis merupakan gaya yang bersifat mempertahankan benda agar tetap dalam kondisi diam. Jadi, gaya gesek statis ini bekerja pada benda yang masih diam. Nah, ketika benda tepat akan bergerak, maka itu disebut dengan gaya gesek statis maksimum. Persamaan gaya gesek statis jika dinyatakan dalam persamaan matematis yaitu menghasilkan Fs lebih kecil sama dengan mu s dikalikan n. Mu s itu menunjukkan koefisien gesekan statis, berarti tingkat kekasaran permukaan benda yang bersentuhan. Nah, sedangkan n menunjukkan gaya normal antara dua bidang benda yang bersentuhan. Gaya normal ini berarah tegak lurus antara dua bidang benda yang bersinggungan. Nah, nilai koefisien gesekan statis itu berada di antara nilai 0 hingga 1. Jika koefisien menunjukkan angka 0, berarti tingkat permukaan benda yang bersentuhan itu sangat licin. Dan sebaliknya, jika koefisien statisnya bernilai 1, maka tingkat kekasarannya antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan itu sangat kasar. Nah, sama halnya dengan permainan panjat pinang. Ketika pemain awal itu mulai memanjat, maka pemain tersebut memberikan gaya dorong yang searah dengan bidang sentuh pohon pinang. Nah, tetapi gaya dorong yang searah ini belum cukup untuk membuat pemain bergerak menuju puncak pohon pinang. Tadi dikatakan bahwa semakin besar gaya normal yang bekerja, maka semakin besar pula nilai koefisien gesekan statisnya. Gaya normal dalam panjat pinang itu gaya yang berarah tegak lurus antara pemain dengan pohon pinang. Nah, semakin besar gaya normal, maka semakin besar pula koefisien gesekan statisnya. Jadi, semakin banyak orang yang memanjat, maka semakin besar pula gaya normalnya, sehingga menyebabkan lama-kelamaan gaya geseknya menjadi gaya gesek statis maksimum. Maka pemain tersebut tetap akan bergerak. Nah, kali ini kita akan bahas tentang gaya gesek kinetis dalam permainan panjat pinang.
Jadi gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek yang menandakan bahwa kedua permukaan benda yang saling bersentuhan telah bergerak relatif satu sama lainnya. Nah, gaya gesek kinetis ini sebanding dengan gaya normal yang ada, dan benda dapat bergerak ke atas jika nilai F sin alfanya lebih besar daripada W plus F, di mana F ini merupakan gaya gesek kinetis. Nah, seperti gambar di slide ini, dinyatakan bahwa grafik tersebut awalnya terdapat gaya gesek statis. Kemudian, gaya gesek statis naik sebagai fungsi linier, akhirnya terdapat gaya gesek statis maksimum. Nah, ketika telah berada di gaya gesek statis maksimum, akan otomatis menjadi gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek kinetis inilah yang menyebabkan benda bergerak. Gaya gesek kinetis dinyatakan dalam persamaan matematis yaitu Fk sama dengan mu k dikalikan N. Mu k menunjukkan koefisien gesekan kinetis dan N menunjukkan gaya normal. Nah, ketika gaya normal dalam panjat pinang itu semakin lama semakin besar, maka lama-kelamaan menyebabkan pemain tepat akan bergerak, kemudian pemain bergerak. Nah, ketika pemain bergerak ini menunjukkan gaya gesekan kinetis. Pemain mengalami gaya gesekan kinetis saat pemain yang posisinya paling atas telah mencapai posisi atas untuk menuju puncak pohon pinang. Nah, untuk menuju puncak pohon pinang tersebut, pemain bisa mengambil untayan tali atau bergerak ke tonggakan kayu pada pohon pinang. Nah, dari gambar ini menunjukkan bahwa gaya dorong yang dilakukan oleh pemain itu lebih besar dari gaya beratnya dan gaya gesek yang terjadi antara para pemain dengan pohon pinang. Jadi, semakin besar gaya normalnya, maka semakin besar pula gaya gesek kinetisnya. Nah, analisis yang terakhir yaitu usaha untuk memperbesar dan memperkecil gaya gesek. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, usaha untuk perbesar gaya gesek bisa dilakukan dengan membuat permukaan benda itu menjadi kasar. Nah, untuk usaha memperkecil gaya gesek bisa dilakukan dengan menambah oli atau pelumas, sehingga semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya dan sebaliknya. Dalam permainan panjat pinang, para pemain telah menerapkan usaha untuk memperbesar dan memperkecil dari gaya gesek. Misalnya saja usaha untuk perbesar, maka para pemain itu mencoba menali pakaian-pakaian mereka dalam pohon pinang. Nah, selanjutnya para pemain itu memeluk baju mereka agar para pemain tidak terjatuh lagi ke arah bawah. Sedangkan usaha untuk memperkecil gaya gesek itu dalam permainan panjat pinang, pohon pinang itu dilumuri oleh pelumas dan para pemain tidak boleh memakai alas kaki. Jadi, bidang sentuh antara pemain dan pohon pinang itu semakin halus dan semakin licin. Akibatnya, gaya geseknya semakin kecil.